Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abi Rizan Hanafi dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi pelibatan dan pemberdayaan terpadu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Dr. Masduki Ahmad SHMM. Untuk kelanjutan videonya, selamat menyaksikan. Konsep dasar perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, pengertian. Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua level organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah, dapat berupa ide, saran, kritik, dan lain sebagainya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai perlibatan karyawan yang benar-benar berarti signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sekadar memberikan masukan, tapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut, apakah akan diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tak ada gunanya, menurut Fandi Ciptono. Pembahasan selanjutnya adalah terkait konsep dasar yang harus dilakukan oleh para karyawan dalam implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Konsep dasar. Dalam keterlibatan, karyawan harus juga menjalankan prinsip dan konsep sebagai berikut. Yang pertama, mutu merupakan tanggung jawab setiap orang. Harus disadari bahwa meningkatkan mutu merupakan tanggung jawab dari setiap orang dalam organisasi. Kesadaran tentang tanggung jawab mencapai mutu akan membawa dampak pada kebersamaan dalam organisasi, sehingga masing-masing orang akan berusaha mencapai mutu berdasarkan jobnya dan kemampuannya masing-masing. B. Sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat dan setiap orang. Sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat, baik tingkat pemimpin maupun karyawan, sehingga sasaran yang ingin dicapai organisasi diketahui oleh semua tingkatan. Tidak hanya pada level pimpinan, tindakan ini akan menguntungkan organisasi. Yang C. Komunikasi adalah hal yang paling penting dan mendasar. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi suatu organisasi. Komunikasi yang baik antara pimpinan, karyawan, bahkan dengan pelanggan akan mengurangi hambatan dan permasalahan yang ada dalam suatu organisasi. Komunikasi ini diperlukan untuk menjalin keharmonisan, peningkatan kerjasama dalam menjalankan tugas. Jika hal ini terbangun dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap produk dari suatu organisasi. Yang D. Pelatihan merupakan saran berkomunikasi dalam organisasi. Karena kesibukan masing-masing dalam menjalankan tugas, maka dimungkinkan jarang terjadi komunikasi antar karyawan maupun pimpinan dengan karyawannya. Pelatihan di samping untuk meningkatkan kemampuan karyawan berkaitan dengan keterampilan, wawasan, dan kompetensinya, juga dapat menjadi sarana komunikasi antar karyawan maupun pimpinan dengan karyawan. Yang poin E, melibatkan dan membuat orang menjadi mampu melibatkan semua unsur dalam organisasi sesuai dengan kompetensi dan jobnya yang membuat seorang lebih mampu. Sekecil apapun perlibatan orang akan bermanfaat bagi orang yang bersangkutan maupun organisasi. Bagian F, definisi mengenai tanggung jawab dan wewenang itu penting dan mendasar atau esensial. Pengertian atau persepsi yang sama terhadap tanggung jawab harus dilakukan. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman antara karyawan dengan pimpinan. Yang poin G, pemberdayaan setiap orang dapat dilibatkan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya. Pemberdayaan karyawan dengan cara melibatkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui teamwork. Namun demikian, juga harus diperhatikan kompetensi orang yang bersangkutan sehingga sesuai dengan beban yang diberikannya. Setelah membahas terkait konsep dasar dari implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan, maka selanjutnya kita akan membahas terkait faktor penghambat dari perlibatan dan pemberdayaan karyawan atau PPK. B. Faktor penghambat PPK. Ada beberapa faktor yang menghambat keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam suatu organisasi. Di antaranya adalah suatu penolakan terhadap perubahan. Dan menurut Fandi Ciptono, ada dua penolakan terhadap perubahan yang perlu diperhatikan, yaitu penolakan dari manajemen dan dari karyawan. Penolakan manajemen terhadap penerapan PPK antara lain. Yang pertama,
ketidakamanan. Hal ini akan dirasakan oleh para manajer ketika karyawan yang berada dalam tim kerja mencetuskan inisiatif atau ide yang dapat mengurangi kekuasaan manajer tersebut, sehingga manajer akan berusaha mempersulit kelompok kerja. Kedua, nilai-nilai pribadi, yaitu anggapan manajer bahwa karyawan harus melaksanakan perintah yang diberikan oleh manajer. Yang ketiga, ada ego. Manajer yang memiliki ego tinggi tidak akan menerima adanya keterlibatan karyawan karena akan merasa berkurang status dan keuntungannya. Yang keempat, pelatihan manajemen akan mempengaruhi cara pandang manajer karena biasanya pelatihan manajemen mengikuti filosofi yang dicetuskan oleh Frederick Taylor yang lebih fokus kepada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi yang berorientasi pada manusia, sehingga kemungkinan besar para manajer tersebut akan menolak PPK. Yang kelima, karakteristik kepribadian para manajer yang dididik dengan cara lama tidak akan menerima PPK karena mereka lebih memperhatikan tugas dan hasil kerja daripada memperhatikan orang yang bekerja tersebut. Yang keenam, ada ketidaklibatan manajer akan menolak PPK karena manajer tersebut merasa diabaikan. Penerapan PPK harus melibatkan semua personil yang akan dipengaruhi oleh keputusan atau ide yang ditemukan. Yang ketujuh, struktur organisasi dan praktek manajemen akan menghambat PPK. Ketika organisasi memiliki birokrasi yang terbelit-belit, sistem saran dan konsep terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan untuk mendorong karyawan agar mereka memberikan masukan dan menyalurkan kepada pengambil keputusan. Berikut adalah metode yang sering digunakan. Yang pertama, ada brainstorming. Di sini manajer mempunyai peran sebagai katalisator untuk mendukung diskusi antar peserta. Peserta didorong untuk mengungkapkan seluruh idenya, akan tapi tidak diperkenankan untuk menghakimi ide dari peserta lain. Setelah saran dari peserta terkumpul, maka akan diolah dan dipilih beberapa saran terbaik. Usaha pemberdayaan karyawan dimulai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, adanya keinginan manajer dan supervisor untuk memberi tanggung jawab pada karyawan. Yang kedua, melatih supervisor dan karyawan mengenai cara untuk melakukan delegasi dan meminta tanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi dan umpan balik perlu diberikan manajer dan supervisor kepada karyawan. Yang keempat, penghargaan dan pengakuan sebagai hasil dari evaluasi yang perlu diberikan. Yang kedua, ada nominal group technique. Nominal group technique merupakan salah satu bentuk dari brainstorming. Teknik ini terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mencatat ide masing-masing, yang ketiga mencatat ide kelompok, yang keempat menjelaskan ide-ide, dan yang kelima adalah masing-masing anggota kelompok memilih ide yang dianggapnya sesuai. Yang ketiga ada gugus kualitas. Perbedaan utama gugus kualitas dan brainstorming adalah anggota gugus kualitas adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela melaksanakan pertemuan sendiri. Sedangkan brainstorming pada umumnya adalah bentukan manajer. Yang keempat ada kotak saran. Cara ini dilakukan dengan cara menyediakan kotak sebagai tempat karyawan menyampaikan saran tertulis. Yang kelima ada manajemen by walking around. Jalan-jalan di tempat kerja dan berbicara dengan karyawan untuk mengumpulkan masukan. Cara ini dinilai efektif karena dapat dengan langsung lihat sendiri di lapangan sejauh apa karyawan memahami apa yang mereka kerjakan sehingga manajer dapat mengetahui kendala-kendala yang ada. Keenam adalah penghargaan dan pengakuan prestasi dalam TQM. Penghargaan dan pengakuan prestasi merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Penghargaan dan pengakuan prestasi tidak akan menghasilkan yang disebut total quality secara langsung. Akan tetapi, apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka yang terjadi adalah hilangnya keyakinan karyawan terhadap nilai real kualitas dan kontribusi mereka untuk memperbaiki kualitas. Salah satu metode yang disebutkan di atas adalah gugus kualitas atau bisa disebut dengan gugus kendali mutu. Menurut Olga L. Crocker di Jepang, gugus kendali untuk mempelajari dan menghilangkan persoalan yang berkaitan dengan tujuan dan persoalan yang berkaitan dengan produksi. Gugus kendali mutu adalah tim pemecah persoalan yang menggunakan metode statistik yang sederhana untuk mencari dan memutuskan pemecahan atas persoalan pabrik. Ada pengertian lain dari gugus kendali mutu yaitu sekelompok karyawan yang terdiri dari 4 sampai dengan 12 karyawan
yang berasal dari tempat atau bidang yang sama dalam perusahaan secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Mereka dan menerapkannya dalam kegiatan operasional perusahaan. Ciri-ciri umum gugus kendali mutu. Yang pertama, gugus kendali mutu terdiri atas seorang kepala dan 8-10 karyawan yang berasal dari satu bidang pekerjaan. Gugus yang mempunyai seorang koordinator dan satu atau lebih fasilitator yang bekerja erat dengan gugus. Yang kedua, pemilihan anggota gugus. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam gugus bersifat sukarela. Dan yang keempat, partisipasi kepala mungkin sukarela, mungkin tidak. Ciri-ciri selanjutnya adalah yang kelima, ruang lingkup persoalan yang tidak dianalisis oleh gugus. Yang keenam, gugus memilih sendiri persoalan yang akan dibahasnya. Yang tujuh, pada permulaannya gugus didorong untuk memiliki persoalan yang berasal dari bidang pekerjaannya sendiri. Yang kedelapan, persoalan tidak terbatas pada mutu, tapi juga mencakup produktivitas, biaya, keselamatan kerja, moral, lingkungan, dan bidang lainnya. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan komunikasi, terutama antar karyawan, lini dengan manajemen. Yang kedua, mencari dan memecahkan persoalan organisasi. Latihan formal dalam hal teknik pemecahan persoalan biasanya merupakan bagian dari pertemuan gugus. Pertemuannya itu, yang pertama, biasanya 1 jam per minggu. Yang kedua, penghargaan bagi kegiatan gugus. Yang ketiga, biasanya tidak ada penghargaan dalam bentuk uang. Penghargaan yang paling efektif bagi kegiatan gugus adalah kepuasan anggota gugus karena pemecahan persoalan dan melihat pelaksanaan pemecahan yang mereka sumbangkan. Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan karyawan dapat berbentuk saran atau masukan dari karyawan, baik secara pribadi maupun berkelompok, dan baik atas permintaan pimpinan perusahaan atau atas inisiatif sendiri. Kelompok kerja yang dikelola sendiri oleh para karyawan dalam suatu tim yang biasanya didasari oleh kebutuhan pihak karyawan untuk berkumpul dan membahas berbagai masalah, biasanya dibentuk secara informal, merupakan tim yang berbentuk untuk mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Setelah mengetahui bahwa perlibatan dan pemberdayaan karyawan dapat dilakukan dengan berbagai hal, maka selanjutnya adalah strategi untuk mewujudkannya. Dengan kerjasama tim diharapkan dapat mempermudah dalam menjalankan dan mencapai visi dan misi, tujuan dan program yang telah dibuat oleh organisasi. Menurut King dalam George dan Davis menganjurkan 10 strategi yang ia sebut 10 perintah tim, 10 Team Commandment, untuk meningkatkan kerjasama tim dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 10 strategi tersebut adalah yang pertama, saling ketergantungan. Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim. Yang dua, perluasan tugas. Setiap tim harus diberi tantangan atau tanggapan terhadap tantangan tersebut. Tantangan tersebut akan membentuk semangat persatuan, kebanggaan, dan kesatuan tim. Yang ketiga, penjajaran. Anggota tim harus bersedia menyingkirkan sikap individualisme dalam rangka mencapai misi bersama. Keempat, bahasa yang umum. Pemimpin tim harus menggunakan bahasa yang umum sehingga bisa dipahami oleh anggota tim yang lain. Yang kelima, ada kepercayaan. Dibutuhkan sikap saling percaya dan respect antar anggota tim agar dapat bekerja sama. Yang keenam, kepemimpinan. Pemimpin tim harus memperhatikan bakat tertentu anggota tim sebab anggota tim memiliki bakat masing-masing. Yang ketujuh, keterampilan memecahkan masalah. Tim harus banyak menggunakan waktunya untuk membina kemampuan anggotanya dalam memecahkan masalah, karena masalah merupakan hal yang selalu dihadapi oleh organisasi atau lembaga. Yang kedelapan, keterampilan menangani konfrontasi atau konflik dalam lingkungan kerja yang memiliki tekanan tinggi dan kompetitif. Konflik merupakan hal yang tak terelakkan. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, dalam TQM diperlukan keterampilan menerima perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang yang bersangkutan. Yang kesembilan, penilaian atau tindakan. Penilaian yang dilakukan dengan memantau dan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan pernyataan visi dan rencana tindakan yang ada. Rencana
tindakan berisi tujuan, sasaran, jangka waktu, penugasan, serta tanggung jawab setiap anggota. Penghargaan dan pengakuan atas tugas dan yang terlaksana dengan baik akan memotivasi anggota untuk bekerja lebih giat dan tangkas dalam rangka mencapai tujuan berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.